Siap, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegap, bro. Baiklah, ketua kelas silakan pimpin teman-teman yang tegap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, itu yang harus kita syukuri ya. Semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, Ibu akan mulai mengabsen. Aulia Tazkiyah, Alaina Ramadana, Bunaya Mardanika, Jirina Fumaira. Ada Bu? Ya. Jadi sudah Ibu absen, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional seperti biasa. Siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Iya, bagus sekali tentang teori kedaulatan. Kemudian apa saja teori-teori kedaulatan? Oke. Iya. Dari kelima teori tersebut, siapa yang tahu Indonesia menganut teori apa? Oke, teori hukum bagus sekali ya. Hari ini kita akan belajar tentang landasan kedaulatan negara Republik Indonesia. Iya, seperti yang tercantum di dalam tujuan pembelajarannya adalah mensyukuri kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian melaksanakan sikap disiplin dan santun dalam mendukung bentuk dan kedaulatan. Kemudian menjelaskan landasan hukum kedaulatan rakyat. Kemudian memahami prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Penilaian masih sama seperti minggu yang lalu. Ada penilaian sikap. Kemudian ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan. Kita akan melakukan pretest. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Baiklah anak-anak Ibu, tadi setelah kita melakukan pretest, berapa nilainya? Ada 40, ada berapa lagi? Ada 30, kemudian ada lagi? 50, ya nggak apa-apa, nanti kita akan perbaiki di post test. Jadi tadi di awal tidak masalah. Baiklah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video ya
Nanti tolong kalian amati video tersebut ya. Bandungan sedulur, halo kange, bakal yone, pada tekan Dani. Siki, kabeh wong sing alam dunia kali pada semeringa. Mergane apa? Kabeh wong lagi mengeti hari anti korupsi. Kan ekonomi mangka, disit bisa di gerbang ditutup. Ya jam pira ki ya, jam itu kan gerbang ditutup ngerti? Loh, bisa ditutup. Ora, ki jenenge nyogok gratifikasi, ngerti ora? Nah, iki Pak, nyoba darep ujian, mending voting bae. Nah, bener banget. Pokoknya, lek kowe pada pusat ujianmu ora bakal lulus. Baiklah, tadi sudah kita lihat tayangan videonya. Nah, apa yang bisa kalian amati dan apa yang terjadi pada video tersebut? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ya, bagus. Bercerita tentang berkorupsi waktu berkorupsi. Iya, bagus sekali. Tadi menceritakan tentang korupsi, Wak. Bagus sekali. Ada lagi? Korupsi uang. Iya, tadi juga ada tentang korupsi uang. Sangat bagus sekali. Ada lagi? Silahkan. Suap menyuap. Iya, bagus sekali pengamatannya tentang suap menyuap. Tadi dalam video juga sudah nampak ya. Ada kegiatan tadi seorang siswa yang datang terlambat sekolah, kemudian mencoba menyuap satpam. Terus ada tadi kalimat-kalimat terakhir di sini tadi sangat menarik sekali, ya, ngapuse, berbohong. Jadi anak-anak itu berbohong untuk bisa mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah, jadi itu yang akan kita bahas nantinya dalam LKP kegiatan ini. Apa sih hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, sedikit akan Ibu jelaskan. Nah, landasan hukum kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, ada 3 landasan hukum kedaulatan negara Republik Indonesia. Bagi yang suka setiap hari Senin membaca pembukaan Undang-Undang Dasar, pasti tahu bunyinya ini. Apa bunyinya? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat yang berbunyi, ini sudah di bagian teksnya ya. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang membentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian Yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan serta keadilan sosial. Iya, bagus. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia dipertegas dengan kedaulatan hukum. Ya, seperti yang disampaikan oleh Nabila tadi, Indonesia menganut kedaulatan hukum. Nah, sekarang kita akan melakukan kerja kelompok untuk menyelesaikan permasalahan kedaulatan rakyat tadi. Nah, sekarang Ibu akan membebaskan kalian untuk memilih kelompok kalian masing-masing dengan syarat kelompoknya harus terdiri dari 6 orang. Di dalam kelompok tersebut harus ada laki-laki dan perempuan. Sudah siap? Sudah. Ibu akan lihat nih, kerapian kelompoknya juga Ibu akan lihat. Sekarang silahkan wakil ketuanya atau ketuanya bisa ambil LKPD-nya. Siapa saja? Ya. Nah, kalian boleh menggunakan buku paket kalian mencari informasi atau boleh melalui internet dan sumber-sumber belajar lainnya. Silakan Kau dikerjakan. bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa Tampil duluan kan? Apinya Pelan-pelan. Apinya. Kan? Untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama yaitu analisislah bersama kelompokmu tentang
tindakan merusak atau menghancurkan. Korupsio juga diartikan kebusukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Oke, demikian penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Jinah Mera, saya berasal dari kelompok 2. Saya ingin bertanya tentang apakah yang korupsi hanya DPR saja? Korupsi tersebut tidak harus DPR saja, tetapi orang manapun bisa melakukan korupsi tersebut. Oke, silakan ditutup untuk kelompok 1, luar biasa sekali. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi. Korupsi perbuatan yang melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan hasil jawaban kami, ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Nabila Muhammad. Saya ingin bertanya, dapatkah biaya korupsi itu diukur? Itu tidak dapat diukur. Itu sesuai yang koruptornya mau korupsi berapa banyak. Oke, bisa dipahami? Iya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa. Dari kelompok kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 sudah presentasi. Oke. Baiklah, tadi luar biasa sekali untuk presentasinya. Semua kelompok sudah tampil mempresentasikan. Ibu lihat sangat kritis, jawaban-jawabannya juga sangat-sangat bagus. Tadi ada yang Ibu soroti, apakah pelajar juga bisa korupsi? Iya, jadi korupsi itu bukan hanya anggota DPR, tapi semua orang berpotensi untuk melakukan korupsi. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan tadi? Oke. Ya, silakan. Ayo maju ke depan ya. Saya akan menyimpulkan dari apa yang telah kita diskusikan tadinya, bahwa korupsi merupakan permasalahan yang sangat serius di Indonesia. Banyak kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh korupsi yang dilakukan orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan serakah, yang hanya mementingkan diri sendiri. Menurut saya, hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah memulai dari kita sendiri dengan bersikap jujur dan peduli terhadap orang lain. Insya Allah mata rantai korupsi dapat diputuskan. Ya, bagus sekali Saiful. Kesimpulannya pengamatan sangat bagus bahwa masalah korupsi tadi ya. Jadi itu kesimpulan yang sangat bagus. Silakan, siapa lagi yang mau menyimpulkan keseluruhan pembelajaran kita? Ya, silakan Ricky. Ya, berikan kesimpulannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hardintawar. Saya akan menyimpulkan dari isi tadi. Korupsi merupakan tindakan kecurangan untuk memperoleh keuntungan, dan itu merupakan perbuatan dosa karena berdusta dan merugikan diri sendiri utamanya. Korupsi merupakan ancaman nyata kedaulatan negara pada suatu bangsa. Korupsi juga merupakan kejahatan kemanusiaan yang berdampak pada kehancuran suatu negara. Korupsi juga merupakan kejahatan kemanusiaan nyata yang dampaknya dapat menghancurkan tujuan bernegara suatu bangsa. Tidak sedikit contoh negara yang hancur dan jatuh miskin setelah korupsi menggurita, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban melindungi, menghidupi, apalagi memakmurkan rakyatnya. Jadi teman-teman, karena kita semua adalah generasi penerus bangsa, harapan bangsa di masa depan, marilah sama-sama kita biasakan diri kita untuk tidak berbuat curang hanya demi keuntungan sesaat yang tanpa kita sadari kebiasaan itu dapat merugikan diri kita sendiri dan orang banyak nantinya. Sekian kesimpulan yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali. Kesimpulan tepuk tangan. Ya, kesimpulan yang sangat lengkap sekali bahwa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini tentang kedaulatan rakyat. Jika kita pemimpin-pemimpin kita korupsi, tentu saja rakyat Indonesia tidak akan pernah merasakan kesejahteraan.
Baiklah anak-anak ibu semuanya, tadi setelah kita melakukan kesimpulan, oke, ibu akan merefleksi kembali dengan melakukan, ya silahkan diambil handphonenya untuk melakukan post test. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Baiklah anak-anak ibu sudah selesai dikerjakan? Ya, bagaimana hasilnya? Ada yang lebih tinggi dari yang tadi? Ada yang nilai 100? Luar biasa. Terus ada lagi berapa nilainya? 95. Ada 95, ada 80 ada? Oke, berarti alhamdulillah berarti pembelajaran kita berhasil. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa peningkatan pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak ibu, kita sudah melakukan diskusi, tanya jawab, kemudian pretest dan post test. Jadi kita pembelajaran kita sudah selesai. Jadi untuk minggu depan kita akan melakukan project, ya, pembelajaran kita project. Nanti akan ibu informasikan project apa yang akan kita kerjakan, apa yang harus kalian sediakan melalui grup WA kita, ya. Ke depan kita akan mempelajari tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Oke, baiklah anak-anak ibu semuanya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Baiklah, waktunya kita tutup. Silahkan ketua kelas ditutup pembelajarannya dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Alhamdulillah. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.